Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai teman-teman semua secara online. Gimana nih teman-teman, usahanya pada lancar kan? Semoga ya usaha kita selalu dilancarkan dan selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, ini adalah kegiatan aku pagi ini ya teman-teman. Jadi ceritanya ini aku baru pulang jogging. Biasanya aku kalau berangkat jogging itu sekitar jam 5.30 atau jam setengah 6 ya teman-teman. Tapi berhubung tadi pagi itu banyak sekali kabut. Kabutnya tebal dan gelap, aku jadi nggak berani keluar ya. Jadi aku tunggu dulu sampai kabutnya menipis dan cuacanya agak terang. Dan pulang jogging aku bongkar-bongkar barang yang ada di etalase depan untuk dibersihkan dan kemudian dipajang lagi. Jadi walaupun setiap hari kita kibas-kibas, kita lap-lap, tetap aja banyak sekali debu-debu yang terjebak di dalam etalase di antara barang-barang dagangan kita. Makanya kita perlu melakukan deep clean setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali tergantung kondisi barang dan etalasenya. Secara kasat mata aja kita udah bisa melihat ya, bisa menilai kapan nih kita harus melakukan deep clean gitu. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana sih cara aku mengelola toko sembako dengan modal yang minim agar toko dapat berkembang dan modal dapat bertambah dengan cepat ya teman-teman. Jadi yang pertama-tama aku lakukan di awal jualan itu adalah mendisiplinkan diri untuk tidak sembarangan mengambil barang ataupun uang modal yang ada di toko. Jadi selama hampir 2 tahunan aku membiarkan uang dan barang di toko itu berputar dan berkembang sendiri tanpa aku ganggu untuk keperluan pribadi. Jadi untuk kebutuhan dapur, aku berusaha untuk membayarnya dari uang penghasilan suami. Anggap aja kita sedang berbelanja ke toko orang. Tapi itu hanya sementara ya teman-teman. Nanti setelah toko kita berkembang, kita boleh kok ngambil dari toko entah itu barang dagangan, untuk keperluan dapur ataupun uang untuk keperluan lainnya. Tapi dengan catatan kita harus menghitung dengan cermat agar tidak sampai merugikan toko kita dan menghambat perkembangan toko kita. Dan di awal ngewarung, aku juga mencari tambahan penghasilan yaitu dengan menjual kopi seduh dan mie rebus. Di sini kita bisa mengambil keuntungan yang berlipat ya, karena kita kan menjual makanan yang mateng atau makanan siap saji. Jadi harganya pasti beda ya. Setelah sekian tahun aku berjualan ngewarung sembako, sampailah pada momen dimana aku udah gak sempet lagi berjualan kopi seduh dan mie rebus. Karena kan semakin lama toko kita kan semakin rame, makin berkembang, makin besar, makin banyak jumlah barang dagangannya dan stoknya juga makin banyak. Sehingga kita udah gak sempet lagi untuk membuat dan menjual kopi seduh dan mie rebus. Dan ketika aku di awal-awal ngewarung, aku juga pantang memberikan utangan ya teman-teman. Karena kan modal kita udah kecil, diutang, udah gitu telat bayarnya atau bahkan gak dibayar. Terus kita mau belanja lagi, dari mana uangnya? Ya kan? Jadi aku berpikir ya udahlah aku gak kasih utangan dulu sebelum toko aku benar-benar berkembang dan menjadi besar. Biasanya kalau toko kita itu udah besar, barang-barangnya udah banyak, udah komplit, disitulah akan mulai berdatangan pelanggan-pelanggan reseller. Mereka biasanya dari kampung berbelanja untuk dijual lagi. Nah, dengan begitu toko kita akan menjadi toko semi grosir. Atau misalkan kita nggak mau menjadi toko yang semi grosir, tapi tetap eceran aja atau retail dengan barang yang semakin banyak, semakin komplit, dan semakin dikenal oleh masyarakat, maka kita akan menjadi sebuah toko retail yang besar dan komplit. Jadi tidak harus selalu
berubah menjadi semi grosir atau bahkan mungkin agen ya. Karena setiap orang itu kan punya pemikiran masing-masing, punya keinginan masing-masing. Ya mungkin bagi sebagian orang ingin agar tokonya bisa berubah menjadi semi grosir atau yang lainnya. Tapi bagi sebagian orang lagi ingin tetap menjadi retail, tapi retail yang besar gitu ya. Karena menurut aku ya, yang namanya toko semi grosir dibandingkan dengan toko retail, secara pembukuannya itu lebih simpel toko retail ya. Kenapa? Karena dia hanya punya satu jenis penjualan aja, yaitu menjual secara retail gitu. Beda dengan semi grosir, di mana dia punya lebih dari satu harga, yaitu harga retail dan harga reseller. Justru toko sembako yang menjual barangnya secara eceran itu, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari mereka yang menjual dengan harga reseller. Berikutnya aku selalu mendahulukan barang-barang yang fast moving. Jadi ketika kita pertama kali membuka toko sembako dengan modal yang kecil, kita akan berpikir keras gimana caranya supaya uang yang sedikit itu bisa membuat toko kita berkembang dan modal pun bertambah besar. Nah, di sini aku berusaha mendahulukan jenis-jenis barang yang fast moving supaya toko aku dapat berkembang dan modal usaha pun dapat bertambah dengan cepat. Karena jenis barang yang fast moving itu perputaran barangnya sangat cepat dibandingkan dengan jenis barang yang slow moving. Hal ini menjadikan perputaran modal kita itu lebih cepat ya teman-teman, dibandingkan dengan kita menyediakan barang-barang yang slow moving. Dan di awal aku buka toko sembako, aku juga memperkenalkan toko aku itu dengan cara memberikan spanduk di depan toko atau identitas toko atau nama toko aku sendiri dipajang di depan supaya mudah dilihat oleh orang yang lewat. Alhamdulillah sekarang aku tidak lagi membuat identitas toko itu sendiri karena sudah dibuatkan oleh pihak perusahaan yang mengontrak di atas toko aku ini. Jadi identitas tokonya dapat, sewa tempatnya juga dapat. Alhamdulillah ya teman-teman. Meskipun dulu aku hanya mempunyai modal 4 juta lebih, aku udah bisa membuka toko sembako dan semakin hari semakin komplit, semakin besar. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi toko semi grosir. Jadi jangan merasa khawatir, jangan merasa kecil hati jika kita hanya memiliki modal yang kecil tapi ingin membuat toko sembako kita menjadi besar. Tetaplah berusaha dan bersemangat, telaten dan konsisten menjalankan usaha kita. Baiklah teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.